kesempatan untuk bisa menikmati atau mengakhiri menjalankan bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan kemuliaan. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya pribadi yang merupakan hari ini ikut ambil bagian dan juga merupakan bagian dari Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam rangka kita bersilaturahmi sekaligus kita juga hari ini ingin menyampaikan tema mengenai himpun zakat, pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dan juga nanti mungkin juga bisa sharing kita juga mengenai zakat fitrah karena juga tidak lepas dari keberadaan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Jadi mengenai himpun zakat ini sebenarnya ini merupakan program utama di samping Baitul Mal Kota Banda Aceh melalui Kanun nomor 10 2018 yang merupakan amanah dari kanun tersebut, yaitu Baitul Mal berkewajiban untuk mengumpulkan zakat atau mengambil zakat dari muzaki yang keberadaannya di Banda Aceh, di mana Baitul Mal itu sebagai lembaga resmi yang berada di kota Banda Aceh untuk mengumpulkan zakat sebanyak-banyaknya. Oleh karena demikian, sampai saat ini bersyukur kita kepada Allah dari tahun sebelum-sebelumnya dari angka 300-an lebih muzaki yang ada di Banda Aceh yang berhasil itu dikumpulkan, yaitu atas nama muzaki yang dikumpulkan oleh Baitul Mal Banda Aceh. Sampai tahun 2022 ini lebih kurang sudah ada 1.650 muzaki ya, yang membayar zakatnya di Baitul Mal Kota Banda Aceh, baik secara perseorangan maupun secara lembaga. Itu di luar daripada pegawai negeri. Nah, jadi pengumpulan zakat kita di Baitul Mal Kota Banda Aceh itu ada namanya zakat ASN. Jadi zakat pegawai negeri itu yang dipotong langsung ya. Kemudian juga ada namanya zakat yang dipungut yang ditunaikan oleh muzaki yang tadi terkumpul yang sudah kita sebutkan, termasuk juga lembaga-lembaga lainnya yang lebih kurang 1.650 sekian. Nah, kenapa baru 1.650 sekian yang tercatat di Baitul Mal Kota Banda Aceh? Sebenarnya setiap tahun data yang kita kumpulkan itu lebih kurang 3.000 muzaki, tapi belum begitu maksimal kita menggarapnya disebabkan mungkin karena keterbatasan, dan nanti itu akan kita coba bahas bersama barangkali apa kendala-kendala sehingga tidak maksimalnya pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Karena pengelolaan zakat itu sendiri melalui pengumpulan itu sifatnya adalah sebagai bentuk kegiatan yang dimaksudkan untuk mewujudkan implementasi syariat zakat itu sendiri dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat, yaitu melalui pengumpulannya. Mengenai pembahasan muzaki tadi bagaimana Ustaz? Nah, jadi begini, mengenai pembahasan muzaki itu, yang muzaki ini adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat. Nah, orang-orang yang mengeluarkan zakat ini sangat di dalam Al-Quran sendiri itu memang sudah tersebut secara jelas kalau kita ketahui itu di surat 103 itu Bismillahirrahmanirrahim, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Jadi ini jelas artinya, pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya, dan mendoakanlah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, sebenarnya memang kalau kita bilang zakat itu harus diambil secara paksa, dan itu wewenangnya ada
lembaga seperti Baitul Mal itu memang memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, di Baitul Mal sendiri hari ini ada tenaga yang memang ditempatkan untuk itu. Yaitu kalau kita sebutkan di dalam kanun itu adalah tenaga profesional yang tugasnya adalah menghimpun dan menjemput zakat. Juga mereka menyalurkan zakat. Nah, kalau kita lihat peluang pengumpulan zakat terutama di Kota Banda Aceh sendiri, itu kalau kita lihat dari hasil optimalisasi zakat yang telah kita lakukan lebih kurang 2 bulan yang lalu, potensi zakat di Banda Aceh itu sendiri lebih kurang 30 miliar. 30 miliar per tahun. Nah, sementara yang baru bisa kita kumpulkan itu sangat sedikit. Hanya mungkin baru sekian 0, sekian persen. Ya, jadi ini sebenarnya strategi-strategi yang memang up to date sesuai dengan zaman sekarang ini harus kita lakukan. Terutama adalah banyak sekali masyarakat-masyarakat yang sampai saat ini mereka belum terintegrasi dengan Baitul Mal, sehingga banyak kalau kita tanya mereka itu tidak tahu apa itu Baitul Mal Kota Banda Aceh. Tadi kan muzaki-muzaki yang sudah tercatat saja. Sementara kan masih ada ribuan lagi muzaki-muzaki yang belum mengetahui keberadaan Baitul Mal. Oleh karena demikian, ada beberapa catatan penting yang nanti mungkin bisa kita lakukan dalam hal mengumpulkan zakat tersebut, terutama melalui media sosial. Nah, itu jelas media sosial. Hari ini kita bisa gunakan Facebook, bisa kita gunakan WhatsApp, kemudian bisa kita gunakan Instagram atau media-media sosial yang lain. Yang karena rata-rata juga orang sudah memakai Android ya. Jadi itu barangkali yang akan kita lakukan nantinya, baik melalui spanduk, kemudian juga baliho-baliho. Yang intinya adalah bagaimana kita mempengaruhi, memberikan layanan terbaik sehingga Baitul Mal ini menjadi kepercayaan masyarakat untuk bisa menunaikan zakatnya di Baitul Mal. Dengan munculnya muzaki-muzaki baru seiring dengan kalau kita lihat apa yang telah dilaporkan oleh Bapak Wali Kota kemarin itu mengenai meningkatnya UMKM di Banda Aceh itu hampir mendekati 9.000 UKM dari 3.000 UKM sebelumnya. Sehingga Wali Kota sendiri juga sangat antusias bagaimana Baitul Mal ini bisa berkembang dengan pesat. Setiap saat beliau juga mengkampanyekan agar muzaki-muzaki yang ada itu, pengusaha-pengusaha yang ada itu sudi kiranya menunaikan zakatnya di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Begitu. Kira-kira Ustadz, selama ini yang menjadi kendala terbesar selain belum terintegrasi apa masalah? Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari kendala terbesar ini sebenarnya belum mampunya kita membuat sebuah aplikasi yang aplikasi tersebut bisa menjangkau seluruh warga kota yang ada di Banda Aceh. Seperti hari ini, rata-rata kalau kita lihat WhatsApp, contoh misalnya media sosial atau medsos atau kita bilanglah Facebook saja. Ketika ada sebuah iklan, itu kadang-kadang lagi kita membaca-baca WA, tiba-tiba iklan tersebut masuk. Tapi di kita itu belum ada. Jadi mungkin itu adalah salah satu. Kemudian tidak terjalinnya kerjasama kita dengan lembaga-lembaga terkait. Katakanlah misalnya tidak terjalin kerjasama yang baik dengan Serambi Indonesia contohnya. Padahal kalau seandainya Baitul Mal itu menjalin kerjasama dengan ini kan media sosial ini. Bisa saja Serambi radio Serambi itu menyiarkan mungkin ada jingle-jingle tertentu nanti. Marilah kita bersama-sama mengajak masyarakat bayar zakatnya di Baitul Mal. Itu belum ada. Kemudian dengan radio-radio di Banda Aceh juga belum kita buat kerjasama. Nah, di samping mungkin ya karena keterbatasan tadi. Dan ini kita akan perbaiki mudah-mudahan ke depan. Kita ada kerjasama dengan Serambi, kemudian kerjasama dengan radio-radio, ada jingle-jingle yang katakanlah ada iklannya. Nah, nanti mereka juga hostnya nanti menyampaikan sedikit mengenai upaya-upaya, cara-cara kita bagaimana mengumpulkan zakat itu paling tidak dalam 1 bulan itu ada pengaruhnya.
Nah, karena zakat yang dikeluarkan oleh muzaki ini memang harus ada ketentuannya, harus sesuai dengan haul dan nisabnya. Baik Ustaz, Ya. kita jeda sejenak. Sederalun yang mana-mana tetap di program Bincang Serambi Ramadan. Dan kami terus melangkah untuk negeri. Terima kasih Sederalun masih bergabung dengan kami dalam program Bincang Serambi Ramadan dengan tema Himpun Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh serta Zakat Fitrah. Baik Ustadz, tadi kita sudah membahas mengenai pengumpulan zakat dan kendala-kendala. Selanjutnya Ustadz, zakat-zakat yang sudah dikumpulkan itu disalurkan kemana saja di Aceh ini Ustadz? Baik. Banda Aceh. Sedikit tadi saya tambahkan mengenai apa sebenarnya isu-isu strategis yang bisa kita lakukan untuk Baitul Mal Kota Banda Aceh di dalam menghimpun zakat tersebut. Secara singkat saja, pastinya kita juga memiliki target yang sudah memang masif terhadap itu. Kemudian nanti SDM-nya juga kita perbaiki. Kemudian pasti nanti ada biaya-biaya yang harus kita buat. Sekaligus juga bagaimana kampanye terhadap materi-materi mungkin gerakan cinta zakat atau gerakan sadar zakat yang bisa kita buat, yaitu kemudian ada saluran retailnya seperti kita cerita tadi, kan ada medsos kita gunakan, saluran digitalnya juga kita gunakan, kemudian nanti ada program-program CSR. Nah kemudian terakhir itu yang paling penting adalah bagaimana kita melayani muzaki, melayani muzaki dengan baik, kemudian menyapa mereka dengan baik. Nah dari sekarang kita masuk sebenarnya zakat-zakat yang terkumpul di Baitul Mal Kota Banda Aceh itu dibawa kemana, kan begitu. Nah setiap zakat yang sudah dikumpulkan, Baitul Mal Kota Banda Aceh itu berkewajiban dan memang sudah menjadi hal ya katakanlah terkumpulnya zakat di tahun 2022, maka langsung zakat tersebut disalurkan di tahun 2022. Yang menerimanya itu yang pertama adalah penyaluran kepada fakir miskin. Karena kan ada 7 snif lah kita bilang. Kalau biasanya dalam Al-Quran 8 snif, tapi ada 1 snif, itu perbudakan itu tidak ada. Kemudian fakir miskin, kemudian kita salurkan juga kepada mu'allaf, kemudian zakat itu juga disalurkan kepada disabilitas, kemudian ada juga disalurkan juga kepada Ibnu Sabil yang mungkin mereka lagi belajar, santri-santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Yudi Noviandi, Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Aceh untuk selalu menjaga asupan keluarga di bulan Ramadan ini dengan makanan yang sehat dan aman, agar keluarga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan sehat. Perhatikan selalu produk yang Anda konsumsi dengan cek klik, yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan kadaluarsa dari produk yang Anda konsumsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung dengan kami dalam program Bincang Serambi Ramadan, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai himpun zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh serta zakat fitrah. Baik Ustaz, kira-kira Ustaz, bagaimana masyarakat itu tahu ketika dia itu sudah wajib zakat? Oke, baik. Masyarakat itu contohnya seperti pedagang. Ketika dia berdagang, maka dalam 1 tahun dia nanti kan akan menghitung. Katakanlah dia punya modal seperti 300 juta atau 200 juta. Katakanlah dia pertama berdagang di bulan Januari, maka nanti di bulan Desember dia itu sudah harus menghitung modal pertama berapa, kemudian total barang yang ada dalam toko tersebut berapa, kemudian dia selesaikan semua utang piutangnya, kemudian baru dia nanti bisa saja dipanggil petugas Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk menghitung total semua, karena kan zakat tadi harus dikeluarkan 2,5%. Nanti dihitung oleh petugas kita sehingga baru nanti ketahuan
dari modal yang 300 juta tersebut, dari hasil usahanya, kira-kira berapa zakat yang akan dibayarkan kepada Baitul Mal. Nah, itu ada petugasnya. Dan bisa tolong saya. Ya, kita sudah siap juga dengan kalkulator zakat, itu sudah siap kita semua. Makanya yakinlah tidak main-main ini. Bahwasanya Baitul Mal itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk menghitung secara sempurna. Ya, karena kebanyakan masyarakat Banda Aceh selama ini ketika ingin menunaikan zakatnya, kebanyakan kan membawa pulang ke kampung, katakanlah dibayar di kampung. Maka hari ini kita mengajak dengan kehadiran saya di sini sebagai bagian daripada Baitul Mal juga, anggota Badan Baitul Mal, mengajak masyarakat Banda Aceh sekiranya untuk walaupun tidak semuanya, bayarlah zakat itu di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Karena banyak sekali program-program yang ingin kita buat. Program-program pemberdayaan, bagaimana anak-anak kita buat pelatihan-pelatihan anak-anak remaja, anak muda, fakir miskin itu. Tapi kalau dana zakat ini nggak cukup, mereka nggak bisa kita berdayakan. Kepinginnya kita, ketika mereka sudah kita latih di BLK, mereka keluar itu bisa kita kasih modal dia bekerja. Entah dia menjadi tukang listrik, dia menjadi barista, atau dia menjadi tukang las. Nanti setelah dia keluar, setelah pelatihan, dia tidak putus, tapi kita berikan tempat usaha dia. Silakan kamu berusaha di sini. Inilah tempat kamu, sehingga suatu saat kamu menjadi muzaki juga. Kira-kira Ustaz, kalau ada masyarakat yang ingin bertanya mengenai zakat-zakat ini Ustaz, kemana harus bisa menghubungi? Oh bisa langsung ke nomor HP saya bisa 0853 7190 9549. Itu bisa langsung, nanti interaktifnya bisa, nanti kita jelaskan. Kemudian kantor Baitul Mal kita itu di Gampung Kedah. Gampung Kedah. Nah, berarti Kecamatan Kutaraja. Ya, itu dia. Jadi Ustaz, selain zakat perdagangan, apalagi zakat-zakat yang mesti dipahami oleh ini? Ada zakat profesi, ada, kemudian kalau yang umum kan zakat mal, kemudian nanti ada juga zakat perniagaan, kemudian ada juga orang bilang sekarang ini zakat tabungan. Nah, jadi juga kena sebenarnya. Kemudian zakat penghasilan juga kena. Kalau orang beli mobil tidak kena zakat, jual mobil tidak kena zakat, tapi jual beli mobil kena zakat. Nah, ini harus dipahami. Beli rumah tidak kena zakat, jual rumah tidak kena zakat, jual beli rumah kena zakat. Nah, ini yang betul-betul harus benar-benar, selain daripada zakat perdagangan tadi, zakat tijarah istilahnya kan. Nah, jadi nanti dipisahkan semua itu. Termasuk juga kalau sekarang ini kan masyarakat ini sedang berlomba-lomba untuk membayar zakat fitrah. Begitu juga. Jadi sudah ada keputusan MPU itu yang sudah menetapkan, ya Baitul Mal juga ikut di dalamnya, bahwasanya zakat fitrah itu kan karena kita menganut mazhab Syafi'i, umumnya di Indonesia menganut mazhab Syafi'i, maka membayar zakat itu dengan beras 2,8 kg. Berarti zakat fitrah juga bisa dibayar di Baitul Mal? Kita nanti mengarahkan tetap ke Baitul Mal Gampung. Nah, karena hari ini Baitul Mal Banda Aceh sudah banyak juga melakukan pengukuhan terhadap Baitul Mal Gampung. Yang Baitul Mal Gampung itu sendiri merupakan sifatnya koordinatif dengan Baitul Mal Kota, dan mereka juga hampir sama dengan kita juga mengumpulkan zakat dan menyalurkan zakat. Nah, jadi adanya Baitul Mal Gampung adalah bisa membantu kerja daripada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Jadi misalnya kalau orang-orang masyarakat nih Ustaz, mereka membayarkan zakatnya kepada Baitul Mal Gampung, zakat mal, itu apakah bisa? Bisa. Itu sangat bisa. Karena di Baitul Mal Gampung juga ada ketua Baitul Malnya. Ada bendaharanya, ada sekretarisnya, ada pengumpulnya, ada penyalurnya. Dan itu di SK-kan oleh KESI. Berarti nanti dari Baitul Mal Gampung itu nanti terhubungnya ke Baitul Mal Kota. Sifatnya mereka adalah melaporkan saja. Jadi berapa sebenarnya? Inilah yang kita harapkan hari ini, agar Baitul Mal Gampung itu mau dia melapor. Mau melapor bahwasanya mereka pendapatannya tahun ini 50 juta misalnya. Nah, jadi bisa kita buat semacam kerjasama. Apa yang sudah dibantu oleh Baitul Mal Gampung, jadi Baitul Mal Kota nanti membantu yang lain. Nah, jangan sampai double. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau tidak dilapor, maka juga kita tidak tahu. Nah, kalau seandainya 90 kampung di Banda Aceh ini hidup semua Baitul Malnya, katakanlah dia 100 juta aja udah hampir 1 miliar.
Nah, jadi ketahuan sebenarnya zakat itu berapa yang bisa terkumpul di Banda Aceh. Kenapa? Ada Baitul Mal Kota dan ada Baitul Mal Kampung. Itu dia. Tadi ada Ustaz singgung pendapatan ataupun yang dihimpun 0,1% Ustaz. Yang untuk di Banda Aceh. Oh ya, karena kan tadi muzaki kita ini kan sebenarnya potensinya kan 30 miliar nih. Yang baru terkumpul kita mungkin sekitar 2 miliar. 2 miliar lah kita bilang. Jadi jauh sekali. Apalagi tadi muzaki saja yang sudah menunaikan zakat di kita itu 1.650. Sedangkan di dalam rencana anggaran biaya itu tertulis muzaki di situ sekitar 3.000. Sekarang mungkin sudah bertambah kalau kita terjun ke lapangan. Bisa saja sampai 5.000 muzaki. Berapa banyak muzaki yang belum ini. Jadi Ustaz, misalnya ini pedagangnya ataupun umat muslimnya dia tidak sadar akan kewajiban zakat. Padahal dia sudah sampai nisab dia. Itu bagaimana Ustaz? Nah, perlunya sosialisasi itulah. Ibarat kita berdakwah, maka kita perlu syiar. Hari ini syiar zakat ini yang sangat penting. Di mana saja kita berada, petugas-petugas Baitul Mal Kota Banda Aceh ini berkewajiban untuk menyampaikan zakat kepada siapa saja yang dia temui. Ustaz, ini kita udah 30 menit. Mungkin Ustaz bisa langsung sekalian untuk closing statement Ustaz. Boleh. Oke. Silakan. Baik. Terima kasih pemirsa sekalian. Ini sebagai penutup, kami anggota Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh mengajak kepada seluruh warga Kota Banda Aceh agar membayar atau menunaikan zakatnya di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Marilah, Baitul Mal ini merupakan lembaga resmi yang ada di Kota Banda Aceh ini yang sangat-sangat amanah dan transparan di dalam melakukan, dan itu kita melaporkan setiap saat. Maka bapak-bapak di baliho-baliho bisa melihat penyaluran yang telah dilakukan oleh Baitul Mal dan juga himpun zakat yang sudah dilakukan oleh Baitul Mal. Demikian barangkali kita berharap mudah-mudahan banyak zakat yang masuk, banyak pula program-program yang bisa kita buat sehingga pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh bisa kita lakukan. Karena miskin itu jangan sampai menjadi keturunan. Jangan sampai anak miskin diturunkan ayahnya miskin diturunkan kepada anaknya, anak si ayah nanti menurunkan kepada cucunya. Bukan seperti itu yang namanya keturunan miskin, tapi bagaimana mengentaskan kemiskinan melalui dana zakat yang terkumpul sebanyak-banyaknya. Demikian, terima kasih. Terakhir Ustaz, saya mau bertanya, zakat ini wajib Ustaz kan? Zakat wajib. Masuk dalam rukun Islam juga Ustaz ya? Masuk dia setelah sholat langsung zakat. Dan dia bukan cuma zakat fitrah Ustaz? Bukan, zakat fitrah kan setahun sekali. Karena bulan suci Ramadan. Zakat fitrah itu zakat badan. Zakat jiwa kita. Tapi kalau zakat mal ini ada ketentuannya. Kalau udah sampai haul dan nisabnya bagi orang yang berdagang. Atau zakat profesi, dia profesinya sebagai apa? Sebagai dokter. Atau seperti kami misalnya. Sebagai komisioner, gaji per bulan berapa gitu. Ya, karena di Banda Aceh itu haul dan nisabnya itu 94 gram emas. Nah, itu dia. Baru kena. Dan itu barang yang disimpan, bukan barang yang dipakai. Kalau dia emas dia pakai, kayak kita pakai jam misalnya, tiba-tiba jam ini emas semua ini. 94 gram, ya nggak kena juga. Nah, itu dia. Itu memang harus banyak disosialisasikan lagi. Ya, harus sosialisasi segencar-gencarnya ini. Nah, makanya saya yang bertugas memang di Baitul Mal itu sebagai bagian daripada tim pengumpul zakat, ini tidak boleh berhenti. Harus terus-menerus mengkampanyekan ini. Paling tidak ini awal yang baik. Di tahun-tahun sebelumnya kita mungkin karena COVID-19, alasan COVID segala macam, sehingga kita tidak bisa bekerja apapun, dan ini COVID kan kita anggap sudah selesai. Nah, itu demikian. Baik Ustaz, terima kasih. Sudaralun, demikian program Bincang Serambi Ramadan pada hari ini dengan judul Himpun Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh serta Zakat Fitrah bersama guru kita Ustadz Muzakir Hanka SAG, yakni Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh. Untuk diketahui Sudaralun, siaran ini disiarkan langsung di YouTube Serambi On TV dan fanpage serambinews.com. Bagi Sudaralun bisa nanti juga menyaksikan program Bincang Serambi Ramadan pada hari esok sampai habis bulan Ramadan pada tahun ini. Saya Samsul Azman bersama seluruh kru yang bertugas dan Ustadz Muzakir Hanka SAG pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daralun. Setelah sekian lama kita berpisah dengan bulan penuh berkah ini, alhamdulillah Allah memberi kita kesempatan berjumpa kembali dengan bulan penuh berkah, maghfirah dan iqum minan nar ini. Saya Daralun, sebagai bagian dari mensyiarkan bulan suci ini, Serambi Indonesia Group menghadirkan beberapa rubrik khusus tentang bulan Ramadan selama sebulan penuh. Salah satunya adalah bincang Serambi Ramadan yang baru saja Sidralun saksikan tadi. Semoga Ramadan tahun ini kita diberi kesehatan dan kemudahan untuk menjalankan puasa selama sebulan penuh. Dan semoga di kesempatan kali ini kita menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Saya Zainal Arifin M. Nur, pemimpin redaksi harian Serambi Indonesia beserta seluruh tim redaksi Serambi Indonesia Group mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.